Oke, selamat pagi. Nama saya Wira Romeda Suara dari Mataram University. Hari ini saya mau membahas mengenai mata kuliah aplikasi Internet of Things dengan topik komunikasi data IoT. Oke. Jadi komunikasi data pada IoT terdiri dari dalam bentuk cahaya, ya, dalam bentuk GSM, suara, Bluetooth, dan juga arus listrik. Ya. Jadi cahaya terdiri dari infrared dan fiber optik. Ya. Infrared biasanya untuk yang jarak dekat seperti remote TV, remote AC dan sebagainya. Fiber optik biasanya berbasis ini ya, apa namanya, kabel yang ditanam di bawah laut atau di bawah tanah, yang dalam kabel ada kaca, itu biasanya untuk jarak jauh, internet jarak jauh ya. Sedangkan internet ya, yang paling umum kita gunakan adalah pertama WiFi, WiFi di rumah, ya, bisa GSM kalau di luar rumah ya menggunakan ini, ya menggunakan smartphone kita. Ya berbasis suara, ya itu bisa berupa radio, ya naro radio frekuensi dan LoRa yang kita bahas satu-satu. Dan juga Bluetooth ya untuk jarak yang lebih pendek. Dan ketika kita berkomunikasi berdasarkan kabel, itu adalah komunikasi data berdasarkan gelombang arus listrik ya sana, bisa berupa LAN ataupun software serial. Ya kita bahas pertama adalah infrared ya. Jadi infrared ada yang berupa receiver dan transmitter ya. Misalnya remote TV itu adalah transmitternya dan receivernya adalah TV-nya itu sendiri. Ya begitu pula remote AC ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengirimkan data tertentu ya. Zaman dulu HP Nokia zaman dulu bisa mengirim data lewat infrared juga ya. Ini butuh kestabilan ya, harus benar-benar pinpoint hubungannya. Oke, fiber optik ya, fiber optik dalam IoT gunanya digunakan biasanya menggunakan router ya, router yang disambungkan menggunakan LAN ya, nanti dihubungkan dengan Raspberry Pi langsung dengan LAN portnya atau pada microcontroller menggunakan LAN shield ya, begitu. Oke, berikutnya adalah Wi-Fi ya. Wi-Fi bisa merupakan turunan ESP8266 ataupun Raspberry Pi ya. GSM bisa menggunakan GSM modul di sini ya. Ada tempat uh, SIM card-nya di sini ya. Sehingga bisa menggunakan untuk komunikasi data melalui GPRS maupun SMS ya. Bahkan bisa menerima telepon juga, bisa merekam telepon juga dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah radio, radio berupa receiver dan transmitter juga di sini ya, yang sudah pasti jaraknya adalah 100 meter dan paketnya 32 byte ya, bisa, tapi sangat cepat ya, sehingga paket bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian 32 byte ya. Oke, naro radio frekuensi, ya ini yang jaraknya lebih jauh yaitu 1 km sama 32 GB, refresh rate-nya sangat tinggi ya. Untuk jarak yang lebih jauh ya kita ada aplikasi yang namanya LoRa di sini ya. LoRa. Jadinya LoRa ini ya bisa sampai 10 kilometer dan sangat stabil ya. Tetapi dari segi harga ini termasuk adalah komunikasi data yang paling mahal ya di sini ya. Oke, ini sangat cocok untuk aplikasi outdoor bersaing dengan NRF juga ya. Di sini untuk jarak yang mepet, tidak terlalu jauh, tapi 1 kilo itu lumayan juga gitu ya, bisa menggunakan NRF. Untuk jarak yang lebih jauh dan butuh yang stabil, ya menggunakan LoRa ini ya. LoRa ini sudah didukung oleh perusahaan nasional kita, misalnya Telkom, jadi bisa kita buat proyek ini untuk aplikasi outdoor ya. Terus bisa berupa Bluetooth, ini untuk security maksimal ya, karena bersifatnya pairing. Sekali pairing tidak usah koneksi, ini bisa diintegrasikan banyak aplikasi sekaligus. Ya, jika itu juga kurang, bisa kita gunakan software serial ya, berupa kabel. Jadinya misalnya untuk Arduino yang tidak ada koneksi internet, bisa kita hubungkan dengan ESP8266 sehingga bisa kita hubungkan internet melalui software serial dan sebagainya. Ya, jadi semua komunikasi data tergantung keperluan kita ya. Jadi dipilih dan dimanfaatkan sesuai dengan latar belakang dan solusi yang ingin ditawarkan ya. Untuk itu bisa diterima ya. Sekian, terima kasih.